Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Fitri Ningsi, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Tanjung Pinang untuk menyampaikan pemaparan saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Dalam hal ini, saya akan mengantarkan tugas 1.1.A.8. Baik, sebelum saya menyampaikan materi, saya akan menyampaikan dan memaparkan tentang pemaparan Ki Hajar Dewantara melalui pemikiran-pemikirannya dalam trilogi pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah pengajaran dalam arti tujuan pendidikan. Kemudian, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk anak, baik hidup secara lahir maupun batin. Karena kekuatan kodrat anak yang dimiliki oleh anak itu agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya agar ia sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun dasar-dasar pendidikan yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar anak-anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam artian, kita pendidik dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada kekuatan anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, baik hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa pendidik sebagai seorang petani ataupun tukang kebun, yang mana ia tanam itu sesuai dengan perawatan dan perhatian dari tukang kebun. Apakah dapat tumbuh dengan baik ataupun tidak? Semua itu tergantung dengan perawatan yang dilakukan oleh Pak Tani tersebut. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan. Namun, kita sebagai pendidik adalah sebagai seorang pamong dalam memberikan tuntunan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Namun, tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Waspadalah, carilah barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur, baik lahir maupun batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru diselaraskan terlebih dahulu, yaitu selalu menjadikan pertimbangan bahwa Indonesia juga memiliki potensi-potensi budaya yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Dalam hal ini, kodrat alam dan kodrat zaman, Ki Hajar Dewantara dapat menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan sekali dengan kodrat alam dan kodrat zaman karena berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada, maupun kodrat zaman yang berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak yang selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Pendidikan global yang ada di saat ini harus melihat keadaan kodrat anak Indonesia yang seutuhnya. Jika ada pengaruh dari luar, hendaklah disaring dan disesuaikan dengan kearifan lokal budaya Indonesia agar yang diadopsi tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti maupun karakter serta watak merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Juga perpaduan di antara cipta, karsa, dan rasa. Jangan salah, sedih merupakan perpaduan harmonis antara cipta, rasa, dan juga karsa. Begitu juga dengan bahagia. Nah, salah satu hal yang dapat membentuk karakter anak adalah salah satunya keluarga, di mana keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik dalam melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak, di mana keluarga merupakan tempat bersemayamnya pendidikan, baik bagi untuk anak dalam melatih kecerdasan, budi pekerti, serta ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan pusat pendidikan lainnya.
Oleh karena itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan sangat penting dalam pertumbuhan karakter anak. Baik, saya akan menyampaikan refleksi dari apa yang telah saya sampaikan melalui pemikiran KHD yang telah saya pelajari di modul 1.1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1? Sebelum saya meyakini tentang materi yang ada di modul 1.1, saya memahami bahwa kodrat anak justru lebih membantu dalam pembentukan karakter anak dan harus lebih banyak lagi menggali ilmu dalam model pembelajaran. Karena sebelumnya saya terlalu tegas dalam memberikan hukuman maupun tindakan dalam mengubah perilaku siswa, karena sebenarnya yang terbaik adalah kita memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa sehingga siswa memiliki karakter yang berbeda sesuai dengan pembentukan karakter dengan cara yang lebih menyenangkan sesuai dengan kodrat anak dan kodrat zaman. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya dalam mempelajari model ini? Tentu saja pemikiran saya berubah setelah mempelajari dari modul ini. Saya akan lebih berusaha menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dengan mencoba berbagai macam model pembelajaran. Nah, apa yang bisa saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya terapkan adalah saya akan mengubah diri saya agar tidak terlalu tegas dalam memberikan hukuman. Namun saya akan lebih sabar membimbing para siswa, yakni sesuai dengan karakter yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu guru sebagai penuntun. Sehingga saya lebih mengenali lagi karakter siswa, serta menjalin kerjasama dengan wali kelas dan menerapkan pembelajaran yang lebih menyenangkan yang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat anak. Kesimpulan yang bisa saya terapkan dalam pembelajaran di modul 1 ini di dalam kelas yaitu agar bisa menjadi guru yang mencerminkan ing ngarso sung tulodo ing madyo mangun karso tut wuri handayani. Karena jika diterapkan, maka pelajar akan menjadi merdeka. Namun tetap berada dalam tuntunan kita sebagai pendidik dan pamong agar anak kita menjadi generasi yang cerdas, serta akhlak dan juga cerdas dalam pemikiran, kreatif, inovatif, bahagia dalam menggapai cita-citanya. Demikian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.